Mereka akan pergi seharian. Dan juga sama-sama. Dia memakai kesempatan ini untuk pesta. Aku tidak mengerti. Kenapa aku memikirkan itu? Buat apa memikirkannya? Aku seorang pria yang sibuk. Tidak ada waktu memikirkannya. Lebih baik aku berangkat kerja. Tapi tetap saja, aku tidak mengerti kenapa Sanam ikut pergi bersamanya. Kenapa dia harus pergi? Kenapa harus bersama-sama? Aku bahkan tidak ingin memikirkannya. Nyonya Ibrahim, Nyonya sudah memberikan selendang calon pengantin untuk Sanam. Katamu tidak ada siapapun yang bisa menemukan selendang ini. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa menemukannya? Ini kesalahan besar. Bagaimana bisa aku membuat kesalahan seperti ini? Aku sudah menyimpan selendang itu secara terpisah. Siapa yang sudah menyimpannya dengan pakaian yang lainnya? Nyonya, kurasa seseorang menaruh ini dengan pakaian lainnya dengan sengaja, Nyonya. Pasti ada yang berniat begitu. Tapi kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Ibu pasti melakukan kesalahan. Lagi pula, ibu tidak bisa melihat. Bagaimana ibu bisa yakin kalau ibu menaruh selendang itu dengan pakaianku? Nida! Berani sekali kau. Cepat, minta Tidak maaf. apa-apa, Ahil. Itu tidak perlu. Ini bukan saatnya untuk mencari tahu siapa yang sudah melakukan perbuatan ini. Lupakan saja apa yang terjadi. Sebaiknya kita mulai saja acara ritualnya. Ayo. Akhirnya, aku rasa yang dikatakan ibu benar. Seseorang menaruh selendang ini dengan pakaian lainnya, dengan sengaja. Lagi pula ibu tidak bisa percaya siapapun sekarang ini. Benarkan ibu? Terutama, ibu tidak percaya pada para pekerja. Benarkan Sanam? Kenapa kau bicara begitu? Oh ayolah Sanam sayang. Kenapa kau tidak mengaku saja? Sudah melakukan itu. Tidak masalah. Ibu adalah seorang wanita yang murah hati. Dia akan mengampunimu. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa yang harus kuakui? Itulah yang pencuri lakukan. Mereka mencuri barang, lalu pura-pura tidak bersalah. Tapi Nida, hentikan!
Aku benar-benar yakin Sanam tidak melakukan hal ini. Dia orang yang sopan. Ayo, kita mulai ritualnya. Ayo. Sanam, aku sudah memberikan hadiah ini untukmu. Kau boleh menyimpannya. Kau mengerti? Latif, tolong ambilkan selendang yang lain. Baik. Ayo Nida. Terima kasih, Ibu. Aku dapat selendang yang aku inginkan. Biar bagaimanapun, ini adalah warna yang paling aku sukai. Aku sudah bilang padamu kan, warna merah tidak cocok untukku. Akhirnya, aku dapat apa yang aku inginkan. Gadis ini sedang menguji kesabaranku. Dia belum dewasa. Dia tidak tahu kalau aku sangat tahu bagaimana mengontrol anak nakal. Setelah aku memiliki apa yang aku inginkan, akan kutunjukkan padanya apa yang pantas untuknya. Tadi nenek bilang kalau dia akan pulang ke rumah sebelum jam 12. Sekarang sudah jam 2. Dia masih belum pulang. Aku benar-benar khawatir. Haya, apa yang kau lakukan di sini? Tugasmu di dapur sudah selesai. Nenekmu pergi ke dokter. Dia belum kembali. Harusnya sudah kembali sebelum jam 12. Dia tidak bisa dihubungi. Oh, apa yang perlu dikhawatirkan? Nanti juga kembali. Iya, Dilsyat. Aku baru saja mau pergi. Dengar Munisa, kau jangan melewati jalan sebelah kolam. Ada kecelakaan di jalan itu. Aku senang kau memberitahuku. Aku sudah mau berangkat. Apa? Ada kecelakaan di dekat Durga. Iya, baik. Baiklah. Ada kecelakaan yang terjadi di dekat Durga Cok. Ya Allah, kau bahkan tidak bisa keluar hari ini, Haya. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya Allah, bukankah klinik dokter Bibi Dilsyat juga di Durga Cok? Tidak. Kenapa aku berpikir begitu ya? Eh, Jangan khawatir, Haya. Aku yakin dia baik-baik saja. Kalau aku tidak harus pergi karena pekerjaan mendesak, aku pasti akan mencarinya. Ya Allah, semoga dia baik. Jangan khawatir ya. Aku pergi dulu. Ahil, Ya, ada apa? Ahil, aku pergi dulu. Ya, silakan. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
Rehan? Eh, aku juga berpikir sebenarnya lebih baik kau menemui tukang bangunan rasi hari ini saja. Itu lebih penting. Jadi tolong selesaikan itu dulu ya. Tapi mereka sudah keluar dari kota, Ahil. Selain itu, pertemuan sudah ditetapkan dengan mereka minggu depan. Ah, iya, tentu saja. Aku lupa. Aku punya banyak pekerjaan, banyak sekali pertemuan dan penawaran. Dan kau sama sekali tidak membantu, Rehan. Makanya kau harus konsentrasi, bukan tukang bangunan. Aku sedang bicara tentang perizinan kota. Kita perlu izin mereka. Kita tidak tahu bagaimana mereka bekerja, jadi harus diawasi. Jadi Oh. kau harus menyelesaikan hari ini juga. Tapi aku sudah melakukannya minggu lalu, Ahil. Kita akan mendapatkan surat-suratnya dalam beberapa hari. Dan ini, Ahil, kenapa kau terlihat kesal? Apa semua baik-baik saja? Aku? Tentu aku baik-baik saja. Tapi coba kulihat, aku rasa kau melupakan sesuatu. Ya, pasti kau lupa. Kau harus menyelesaikan beberapa pekerjaan hari ini kan? Tidak, aku tidak ada pekerjaan selain kesepakatan tanah ini. Apa kau yakin? Iya, aku tidak punya pekerjaan lain. Sebenarnya... Oke, kau bisa pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus pikirkan sesuatu. Aku harus memikirkan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Aku harus menghentikan semua ini. Bagaimanapun caranya. Kenapa Sanam tidak menjawab teleponku? Sanam, Ada apa? aku rasa aku lupa membawa kuncinya. Aku akan segera kembali. Iya, iya. Ya? Handphoneku kenapa? Kenapa tidak berfungsi? Apa yang terjadi? Semua baik-baik saja kan? Aku cuma heran kenapa handphoneku tidak berfungsi. Tidak masalah, kita akan perbaiki di toko di jalan ya. Kuncinya ada, kita bisa pergi. Tidak, aku tidak bisa menemukannya. Kurasa supir yang membawanya. Aku akan menelponnya. Dia akan segera datang. Nona mau kemana? Kau ini bicara apa? Aku tidak mengerti.
Aku tidak tahu kau mau pergi kemana. Bagaimana aku bisa membawamu? Munisa tidak ada di rumah. Haya juga tidak ada. Apa kau melihat cucuku Haya? Bukankah dia di rumah? Tidak, dia tidak di rumah. Aku sudah mencarinya. Aku pikir mungkin kau melihatnya pergi. Tidak. Tapi dia kelihatan khawatir. Aku yakin dia pasti mengkhawatirkanku. Aku memutuskan untuk membeli sesuatu di jalan. Dan handphoneku juga mati. Aku bahkan tidak bisa memberitahunya. Baiklah, lupakan saja. Aku akan pergi mencarinya. Tunggu. Biar aku saja. Aku akan mencari dia. Kau... Hei, ada apa ini? Kalian masih di sini? Kenapa menatapku? Ayo, kita pergi sama-sama. Maksudku, kita pergi ke sana sama-sama. Ayo. Tapi Ahil, kau... Rehan, kau bilang kesepakatan tanah itu sangat penting, kan? Kalau kau pikir ini penting, pasti ini penting sekali. Jadi aku akan pergi bersamamu. Ini bukan sebidang tanah, Ahil. Hanya rumah pertanian. Sebuah rumah dibangun di atas sebidang tanah. Aku ingin melihatnya. Ayo naik, jangan buang-buang waktu. Kita berangkat. Ayo. Hei, hai semuanya. Aku akan ikut dengan kalian. Hai Ahil, Nida, hai. kalian akan pergi tanpa mengajak aku? Aku akan bosan kalau tidak ada kalian. Kita akan menikah, Ahil. Tapi itu bukan berarti kau bisa mengabaikan aku. Sekarang ini, aku akan mengikutimu kemanapun kau akan pergi. Ya, tentu saja. Ini kesempatanku untuk pergi bertamasya. Kita kan sudah bertunangan sekarang, Ahil. Lagi pula, aku tunanganmu.
Ahil, kita harus berhenti di makam di jalan sana. Sanam harus pergi ke sana. Ahil, kita tidak bisa membawa mobilnya masuk. Kita harus pergi ke makam berjalan kaki. Baiklah. Rehan, Iya, kenapa? Ada apa, Sanam? apa Ahil tidak ikut kita? Dia tidak biasa mengunjungi makam, tapi akan kutanyakan. Apa kalian berdua tidak mau ikut ke makam bersama kami? Ah, Tentu saja tidak. Apa kau tidak tahu? Ahil itu tidak pernah mengunjungi makam. Aku benar kan, Ahil? Sudah kubilangkan dia tidak akan ikut. Tenang saja. Aku akan di sini menemani Ahil di mobil. Ahil? Kenapa? Kau mau kemana? em, aku mau ke makam. Apa? Sejak kapan kau pergi ke makam, Ahil? Mulai sekarang. Aku harus memulainya sekarang.
Ya Allah, nenek mengatakan ini adalah tempat di mana ibu dan ayahku bertemu pertama kali. Ini adalah tempat di mana kisah cinta mereka dimulai. Kau telah memberkati orang tuaku. Tolong berkatilah aku juga. Bantu aku memecahkan masalahku. Beri aku kekuatan agar aku bisa buka restoran lagi. Dan juga bisa menjaga nenekku. Juga membuat Haya sembuh. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Karena kau telah memberkati kehidupanku. Berkatilah aku dengan kedamaian dalam semua kemalangan dan dalam perjuangan hidupku. Bantu aku mengikuti jalan yang benar, sehingga orang tuaku merasa bangga padaku dari manapun mereka mengawasiku. Ya Allah, tolong kabulkan doaku. Ya Allah, setiap kali aku datang ke makam, aku baru berdoa kepadamu. Aku tidak pernah meminta apapun, tapi hari ini aku minta sesuatu. Berkatilah Sanam dengan kebahagiaan. Sanam dan aku tidak ada hubungan apapun, tapi aku merasa kita terhubung satu sama lain. Kehadirannya membuat aku senang. Ketika aku melihatnya, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Entah mengapa, tapi ini tidak pernah terjadi padaku sebelumnya. Aku ingin tahu apa perasaan baru ini. Tolong tunjukkan perasaan apa ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari tentang perasaanku sendiri. Hanya kaulah yang tahu kemana perasaanku ini akan membawaku. Zoya, Kau kenal ibuku? ibu? Iya. Zoya itu nama ibuku. Aku putrinya, Sanam. Masya Allah.
Wajahmu itu benar-benar mirip dengan ibumu, nak. Jadi Bapak tahu tentang ibuku. Bisa Bapak ceritakan seperti apa dia? Sayang sekali kau tidak tahu banyak tentang ibumu. Tapi ya, setiap kali dia marah, dia seringkali datang kemari. Ketika aku melihatmu, aku merasa Zoya datang di depanku setelah bertahun-tahun, nak. Oh iya, bagaimana kabar ibumu? Ibu sudah tidak ada. Bertahun-tahun yang lalu, ibu dan ayah telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Jika orang tua meninggalkan anak-anak mereka, berkat mereka selalu bersama anak-anaknya. Ini, ambil ini. Ini merupakan perwujudan berkat orang tuamu. Setiap kali kau dihadapkan masalah, tutup matamu dan rasakan. Kau akan merasa orang tuamu ada bersamamu. Terima kasih, Pak. Semoga Allah memberkati dan memberimu kebahagiaan. Sanam, apa kau baik-baik saja? Ceritakan padaku. Apa? Kau lupa? Kau pernah bilang pada aku bahwa ketika kita mengunjungi makam, kau akan bilang apa yang istimewa. Apa hari ini ulang tahunmu? Tidak. Lalu kenapa kau datang untuk mengunjungi makam hari ini? Pada hari ini, ayahku bertemu ibu untuk pertama kalinya. Apa kau tahu bagaimana hubungan mereka dimulai? Dengan perkelahian. Mereka selalu bertengkar satu sama lain. Tapi lambat laun, mereka akhirnya menyadari kalau mereka saling cinta. Dan mereka menjadi satu. Mereka berdua saling mencintai. Tempat ini sangat istimewa untukku. Dua kekasih telah bersatu di sini. Siapa nama mereka? Nama ayahku mendiang Asad Ahmed kan? Dan ibuku Zoya Faruqi. Oh iya, kau tahu tidak? Aku baru saja bertemu bapak-bapak yang kenal dengan ibuku. Dia memanggilku Zoya. Dan dia memberikanku ini. Kau tidak pernah tahu ya? Beberapa benang suci itu bisa membantumu bertemu seseorang. Dan kalian berdua bersatu selamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku punya sebuah permintaan. Silakan.
Kau tidak pernah tahu ya, beberapa benang suci itu bisa membantumu bertemu seseorang dan kalian berdua bersatu selamanya. Sekarang benang telah terikat. Jangan melepaskannya. Maksudku adalah, kalau kau coba untuk melepaskannya, benangnya bisa rusak. Ada yang bilang kalau merusakkannya dianggap tidak beruntung. Kau tahu itu membawa nasib buruk, pertanda buruk. Beberapa orang tidak ditakdirkan untuk hidup bersama.